Dengan kita melaksanakan pekan olahraga, kita sedang membangun pekan sportivitas dari semua elemen yang ikut bertanding. Mulai dari yang bertanding sampai penyelenggara pertandingannya, pendukungnya, itu harus kita tinggikan atau kita dukung penuh tentang membangun sportivitas. Itu yang pertama, yang menurut saya hal yang positif, ya. Anak-anak kita kenapa dilatih berolahraga, selain badannya sehat, sebenarnya juga yang kita latih adalah mentalitasnya, tidak hanya badan, jiwanya kita latih dengan sifat-sifat sportif, kejujuran, gentleman. Ini yang pertama yang kita yang kita bangun. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi kita dalam podcast sharing tentang sekarang yang terjadi di Aceh, yaitu PON. Jadi bagaimana tanggapan para pakar yang sudah hadir, 4 orang di sini. Kita akan minta yang pertama kepada Pak Majen Daniel tentang bagaimana pandangan Bapak positif negatifnya PON ini untuk masyarakat Aceh. Silakan. Dampaknya. Kita bicara PON, Pekan Olahraga Nasional. Olahraga. Dalam bahasa Inggrisnya sport. Kemudian sifat yang dibangun itu sportivitas. Jadi ya, kita lihat dari sisi positifnya. Dengan kita melaksanakan pekan olahraga, kita sedang membangun pekan sportivitas dari semua elemen yang ikut bertanding. Mulai dari yang bertanding sampai penyelenggara pertandingannya, pendukungnya, itu harus kita tinggikan atau kita dukung penuh tentang membangun sportivitas. Itu yang pertama, yang menurut saya hal yang positif, ya. Anak-anak kita kenapa dilatih berolahraga, selain badannya sehat, sebenarnya juga yang kita latih adalah mentalitasnya, tidak hanya badan, jiwanya kita latih dengan sifat-sifat sportif, kejujuran, gentleman. Ini yang pertama yang kita yang kita bangun kepada seluruhnya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh sebagai tuan rumah yang terlibat lebih banyak. Tidak hanya olahragawannya, atletnya, tapi juga penyelenggara, pendukung, dan masyarakat luas. Yang kedua, ini kesempatan kepada Aceh memperkenalkan Aceh itu kepada 38 provinsi di Indonesia. Ya, sama seperti yang kita bahas tadi, ya, syariah Islam. Di sini diterapkan syariah Islam, satu-satunya provinsi di Indonesia. Orang melihat syariah Islam itu terkadang agak sinis, terus selalu hanya mengaitkan, ya, dulu saya pas sini, ketika saya ajak ke Aceh, mari ke Aceh. Waduh, nanti takut semuanya orang ya. Nanti di Aceh dicambuk nggak? Loh, pertanyaannya, kamu mau ngapain di Aceh sehingga takut dicambuk? Kalau mau buat maksiat ya dicambuk. Tapi kalau di sini ternyata ya aman, sejahtera, ya, belum pernah kedengaran kita salah satu yang positif. Sepeda motor di sini banyak yang ditaruh di luar, itu aman, jarang yang hilang. Kalau di Medan, saya di Jakarta, udah ditaruh di garasi, ditutup garasinya, itu bisa hilang. Bahkan rumah saya itu ada pos kamling di depannya, saya buatkan pos kamling. Ya, di dekat pos kamlingnya hilang motor. Ya. Nah, di Aceh nggak ada, ya, sendal nggak ada. Tadi saya masuk masjid, sendal saya aman, ya, bergeser saja tidak, ya. Jadi ini hal-hal yang harus kita ekspos kepada tamu-tamu lain yang dari 38 provinsi. Ternyata Aceh itu begitu damai, begitu nyaman kita di sini.
ya, dan itu saya sudah rasakan. Saya waktu Dandim di sini, Asintel saya di sini, Asintel saya di sini, Danrem saya di sini, Kasdam saya di sini. Ya, saya waktu Danrem dari Loksmawe saya ke Banda Aceh, jalan tengah malam saya nggak pernah mau dikawal. Ya, nggak perlu kawal-kawal, Aceh itu aman. Ya, bahkan di tengah jalan di daerah dekat Universitas Jabal Gapur yang gelap itu malam hari, saya berhenti situ ngopi, warung kopi yang masih buka malam hari. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang dari 38 provinsi lain. Nah, ini kesempatan kita. Ya, tentunya hal-hal yang positif yang kita sampaikan, kita lempar itu. Kemudian ya kita masih ada beberapa hari yang akan kita laksanakan. Manfaatkan ini untuk yang positif tadi, sehingga cerita mereka keluar positif. Oh, Aceh ternyata enak. Oh, Aceh itu ternyata nyaman. Yang selama ini konotasinya Aceh konflik, Aceh seperti apa, itu kita tepis dengan penampilan kita yang kita lakukan. Jadi dua hal itu yang menurut saya positif, membangun sportivitas anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kita sekaligus mensosialisasikan, menjual Aceh ini pencitraan kepada seluruh provinsi di Indonesia. Kalau Aceh itu ternyata aman, nyaman, dan lain-lainnya. Demikian, Pak. Allah, alhamdulillah di sini ada Syekh Fadil. Mungkin bisa kita minta sedikit beliau bagaimana tanggapan beliau tentang PON yang ada di Aceh sekarang berlaku, tentang positif dan negatifnya. Silakan Syekh Fadil. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah segala urusan kami, hilangkanlah hambatan dalam hubungan dan komunikasi kami, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami diskusikan, apa yang kami laksanakan di pagi yang mulia ini membawa kebaikan bagi kami dan tentu juga bagi agama Allah. Amin. Dari penghormatan saya kepada guru-guru saya, terutama yang ada di depan kita semua ini, ada Al-Mukarram Ustaz Zul Fikri atau dikenal dengan Ustaz Zul Arafah. Kemudian tentu ada guru kita, orang tua kita, tokoh kita. Mungkin tidak banyak orang Aceh yang punya kesempatan dan punya ketokohan serta prestasi seperti beliau. Bapak Menteri PAN RB periode Pak SB yang terakhir, Pak Azwar Bakar, dan juga mantan Wakil Gubernur, dan semoga saya mendapatkan irisan ataupun doa-doa serta keberkahan dari pagi ini. Kemudian juga Bapak Komandan kita, Pak Majen Daniel Kartin, dan tentu juga tuan rumah Pak Ali Imran. Walaupun beliau saya di Komite 3 bermitra dengan Kemenak, saya sering mendengar nama beliau dan saya yakin beliau nggak kenal saya. Dan tentu juga guru-guru yang lain yang insya Allah semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, singkat saya ingin coba berkontribusi pikiran. Ketika berbicara pun banyak sekali di antara kita ingin, karena Aceh adalah Nanggro Syariat, Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan kesempatan, anugerah dan juga keistimewaan untuk melaksanakan syariat Islam. Orang semua terobsesi atau ingin PON di Aceh ini, event olahraga terbesar di Indonesia ini, seperti Piala Dunia di Qatar. Benar. Ketika nilai-nilai keislaman, ketika simbol-simbol keislaman itu nampak
tidak hanya simbol tapi juga kemudian nilai-nilainya teraplikasikan dengan baik. Dan alhamdulillah kemudian MPU Majelis Permusyawaratan Ulama kita menjelang PON itu juga kemudian mengeluarkan tausiah yang isinya ada sekitar, kalau tidak salah saya, 12 poin untuk kemudian mengingatkan PB, pengurus besar PON, Pekan Olahraga Nasional, panitianya, kita semua, stakeholdernya, pemerintahnya untuk menjaga nilai-nilai syariat. Maka nilai yang kemudian diterjemahkan, disampaikan oleh MPU 12 poin itu ingin teraplikasikan. Namun tentu tak ada gading yang tak retak, tidak ada yang sempurna. Manusia makanul al-insan makanul otak manusia. Manusia saja itu adalah tempatnya salah dan juga lupa. Tentu kita melihat yang positif-positifnya saja. PON sudah berlangsung dan hanya tinggal beberapa hari lagi akan berakhir. Tentu ada hal-hal yang tidak baiknya. Semoga ini dimaafkan seperti catering katakanlah, tapi juga banyak nilai-nilai positifnya yang menggambarkan bagaimana Aceh ini memang pemulia jame, adat kitanya. Memuliakan tamu adalah adat kita. Ketika ada cerita seorang pelatih hilang dompetnya 2 kali, hilang HP-nya 2 kali, dua kalinya itu HP-nya kembali. Ketika seorang atlet Bali menggambarkan ketertarikannya, kesenangan terhadap kuliner Aceh, yang dia katakan tidak pernah dia mendapatkan sedapnya bagaimana masakan-masakan yang ada di Aceh. Dan tentu juga keramah tamahan, tentu juga kemudian hal-hal positif lainnya terkait juga kemudian penerapan syariat Islam, bagaimana di sini tidak muslimah kita senantiasa penyebab. Ini hal-hal yang kemudian insya Allah ketika mereka pun nanti akan menciptakan yang baik-baik itu, dan semoga kita berharap akan mereka lupakan hal-hal yang negatif. Maka kita semua saya ajak untuk dalam waktu yang akan selesai ini, beberapa minggu depan, mari kita nampakkan wajah Aceh yang baik, wajah Aceh yang ramah, wajah Aceh yang pemulia jami. Ya. Tentu ini bagian daripada promosi budaya dan adat Aceh. Terima kasih atas kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal akhiru minni wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Tugas masyarakat Aceh berdakwah. Ishhadu bi anna muslimin. So please that you are Muslim. Tampakkan ya akhlak kita yang tadinya HP ketinggalan, tapi hilang ya. Masih Fadil ya. Nah, dompet juga ketinggalan. Cuma dipukul tadi malam Pak ya. Masjidnya dipukul ya. Ya, nggak hilang tapi dipukul. Tapi itu bukan orang Aceh yang pukul. Itulah baiknya kita. Cepat orang Aceh yang pukul, sudah selesai. Malu kita. Yang pukul bukan orang Aceh kan? Suatu. Nah, jadi alhamdulillah berarti kita tampakkan kita ini. Ya, orang Aceh ini akhlaknya mulia. Orang Aceh ini akhlaknya, sopan santunnya, makanannya pun sangat enak. Bahkan kemarin kita launching ya Pak Daniel, launching makanan di pesawat Garuda, di Kriat kita sama saya tausiah doa. Ternyata yang dihidangkan di pesawat Garuda itu mie Aceh sama nasi goreng Aceh di pesawat. Nah, jadi kita tampilkan setelah PON ini bagaimana orang bisa mengunjung Aceh. Ini tugas kita. Baik, kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan ayahanda kita Ustadz Ali tentang PON yang terjadi tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Daniel,
Maijen, Ustadz Zul, Bapak Azwar, kemudian Kiai Fadil. Beliau selalu bersama kita selama kami di Banda Aceh. Bukan tak kenal Ustaz Fadil, kenal. Siapa yang tak kenal dengan beliau? Artis apa ya? Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Tentang tanggapan kita, alhamdulillah Pak, kami di UPT Asrama Haji menjadi bahagian untuk melayani tamu-tamu kita. Ada beberapa provinsi dari seluruh Indonesia yang kita inapkan di asrama haji ini. Amin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, luar biasa. Asrama haji semakin hari semakin makmur. Jangan lupa ya, kalau mau menginap nanti ada tamu, silakan bawa kemari. Ya, karena setara hotel bintang 3. Kayaknya bintang 4 ya. Karena saya pernah nginap di sini. Yang hebatnya saya mau bayar nggak dikasih bayar loh. 3 malam. Saya mau bayar nggak dikasih bayar. Tapi khusus saya aja mungkin. Baik, mungkin bagi pemirsa dimanapun berada yang mendengar, yang melihat, boleh bertanya kepada salah seorang bagaimana PON ke depan ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah PON ini terlaksana dengan baik dan menjadi contoh untuk provinsi lain. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya saya pernah membaca, baik langsung aja Pak ya, mohon maaf, izin, di berita-berita masalah catering. Jadi kan catering itu kan setiap ada event besar, pasti yang diutamakan itu kan kearifan lokal. Dari awal saya mendengar catering itu katanya dari luar. Kebenarannya saya tidak tahu apakah betul apa tidak, siapa yang bisa menjawab itu, mungkin apakah kapasitas di sini bisa menjawab atau tidak. Itu katanya catering itu dari luar, bukan lokal. Sekalipun ada yang lokal, ibu-ibu janda malah katanya, itu begitu dapat order besok mau acara dibatalkan. Nah, itu saya rasa setiap event harusnya ada jadi masukan bermanfaat untuk kearifan lokal. Demikian, terima kasih. Ya, luar biasa pertanyaannya, bagaimana kalau ada event-event yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam, itu harus dari kita semuanya. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab dari Pak Daniel atau Ayah Abu Bakar. Saya pun nggak tahu, baru tahu kali ini bahwasanya catering itu dari lu, semestinya harus dari kita. Mungkin kalah proyek kali ya. Terima kasih. Ya, maksud pertanyaan ini tidak semuanya kali ya catering ya. Mungkin 30% dari Aceh, mungkin 70% lebih banyak dari pusat mungkin. Ya, itu maksudnya ya. Memang kalau di sini nggak mungkin masuk dari Jakarta. Ini kan hak asrama haji, nggak boleh masuk dari makanan lain. Ya, mungkin ini hanya berapa persen. Ya, mungkin ada 20 atau 25-30% dari lokal. Mungkin selebihnya dari pusat. Mungkin ada yang bisa menjawab Pak Daniel. Silakan. Oh, Ayah, silakan. Jadi apapun urusan setelah profesional, jangan ada interest kita. Kalau ada interest rusak semuanya. Jadi ke depan kita pikir jangan ada interest. Semua tujuan untuk kebaikan. Insyaallah aman. Ya, silakan Pak Adi. Jadi ini bagian sportivitas yang harus terbangun sebenarnya dengan olahraga tadi. Ternyata dalam sistem kita anggaran sekian, lebih dari 200 juta itu harus dilelang, dan lelang itu open source, terbuka sekarang ya, dengan model elektronik. Kebetulan yang menang katanya catering dari Jakarta, tapi nggak mungkin orang Jakarta masak Jakarta dikirim ke sini. Hanya masalahnya karena menang orang Jakarta, dia mungkin tidak menguasai lingkungan di Aceh. Dengan begitu di hari-hari pertama terjadi kekisruhan. Ya, tapi setelah sekian berapa hari mereka sudah bisa berkomunikasi lagi dengan baik, dan di beberapa hari terakhir ini sudah berjalan dengan baik. Ya, tapi kesan pertama yang muncul adalah miskomunikasi. Akhirnya ada terlambat, menunya tidak tepat.
dan lain-lainnya. Sebenarnya tadi benar yang dibilang, kalau yang menang orang daerah, dia udah tahu pasar di mana, beli sayurnya di mana, beli beras di mana, dan beli telur dan lain-lainnya. Tapi karena memang ini harus lelang, kebetulan yang menang dari luar. Nah, tadi ditambah lagi mungkin ada interest, ada kepentingan, akhirnya terjadi miskomunikasi. Sebenarnya dari Kodam, Rindam, dan Rindamnya tuh tadi ikut sholat di sini. Mantan anak buah saya, Sandi Lubis, itu udah nyampaikan Rindam itu punya dapur modern untuk memasak prajurit yang berlatih di sana. Itu sekali masak bisa 3.000. Bahkan beliau sudah siap membantu. Gunakan itu, ya, perlu tenaga kerja, itu bisa diorganisir ibu-ibu yang dirindam. Dibuat 3 shift untuk makan pagi, ini yang ngatur makan siang, makan malam. Tapi tadi ya karena ada miskomunikasi di awal, akhirnya ya tidak terkoordinasi. Bahkan Rindam sudah bilang, kita punya truk, kalau dimasak di sini distribusi tinggal atur saja, bayar saja bensinnya, makasih lah uang saku supir. Tapi nyatanya nggak dipakai, akhirnya distribusi malah pakai beca, pakai itu, akhirnya ada keterlambatan. Mungkin tanah lama, kuahnya jadi nggak pas ya. Itu jadi ini bagian dari membangun sportivitas tadi. Ke depan mungkin ini menjadi evaluasi, diharapkan ke depan ya olahraga itu tidak hanya olahraganya yang dibangun, tapi juga pendukungnya, fasilitasnya, ya penyelenggaranya, di samping yang memang yang utama adalah peserta atletnya. Demikian. Ya, berarti ini melihat kejadian-kejadian sebelumnya mungkin terjadi masalah di catering, makanya ini di tender mungkin ya, mau dicari yang catering profesional, independen, transparan, akurat. Artinya apa? Jangan terlambat, jangan basi, ya itu mungkin. Ini mungkin kejadian tempat lain, jadi di aplikasinya sekarang. Jadi jangan ada orang yang tidak profesional dalam catering ini. Demikian. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, ini Pak Dani sama Syekh Fadil, ya silakan. Sedikit lagi ya, 1 orang lagi sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami yang di depan yang kami muliakan, dimuliakan oleh Allah SWT, rekan-rekan Bapak Ibu, kemudian ustaz-ustaz guru kami yang kami muliakan juga. Tadi begitu bagus yang telah disampaikan oleh orang tua kami di depan, dan itu adalah menjadi bahan dorongan buat kita semua untuk masa yang akan datang. Kami hanya menambahkan begini, kita Aceh ini provinsi yang paling ujung, kita nggak ada transit. Orang harus ada acara baru ke Aceh. Kalau nggak ada acara nggak mau ke Aceh dia. Kalau seperti Batam, Sumatera Utara atau Medan itu transitnya banyak, sehingga orang mau ke Aceh itu harus punya cita-cita yang besar. Oleh karenanya event-event seperti ini, event-event nasional sangat penting untuk dijemput bola, sehingga membawa perkembangan ekonomi ke Aceh. Ini seluruh Indonesia bawa uang ke Aceh, transportasinya meningkat, konsumsinya meningkat, kemudian akomodasinya, dan semuanya itu adalah mereka bawa uang. Belum lagi beli souvenir Aceh dan lain sebagainya. Ini semuanya. Ini hampir saya lihat, saya keliling ini subuh beberapa hari ini jemaah subuh meningkat. Setiap masjid minimal setengah saf atau 1 saf, membuktikan bahwa kita semua orang, semua desa kampung itu menambah penduduk selama PON ini. Nah ini, dan mereka makan di sini, kemudian sewa mobil di sini, mereka juga menginap di semuanya, jadi mereka semuanya bayar, sehingga uangnya berada di Aceh. Oleh karenanya kita sarankan kepada, ini mungkin Syekh Fadil juga akan datang, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Taala. Kalau beliau jadi pemimpin, hal seperti ini perlu bukan hanya diterima tapi dijemput bola. Terima kasih. Luar biasa. Berarti tugas kita ke depan adalah harus menjemput bola, karena Aceh ini di ujung.
Beda dengan Sumatera Utara, KL kan transit. Ya, ini himbauan dari jamaah kita, ya, dari yang bertanya bagaimana caranya kita harus jemput bola, bagaimana kita kenal. Inilah saatnya. Nah, ketika pon seperti ini, kita tampakkan kita akhlak kita, tampakkan semuanya, adab kita, semuanya kita tampakkan, kejujuran kita, HP yang tinggal tidak hilang, ya. Kemudian selanjutnya jangan mahal-mahal. Ini ketika pon ada seperti ini, banyak yang naik, hotel naik, banyak loh ya. Di sini ada naik, aman. Berapa tempat saya tahu naik, nggak boleh saya sebutkan hotel-hotelnya. Naiknya tinggi loh. Becak pun naik tinggi. Sama kayak di Mekah. Kalau sudah haji, taksi yang 10 rial jadi 100 rial. Makanan luar biasa. Jus aja, jus itu 15 rial, hampir 69.000 satu jus mangga original. Begitu dasar. Ini jangan ajas mumpung ya orang Aceh. Ya, tolong ini yang mendengar ini, kita tampakkan akhlak kita untuk pelaksanaan PON ini, yang melaksanakan PON dan yang peserta ini kita tampilkan akhlak. Bagaimana dengan akhlak kita ini sopan santun yang disebutkan oleh ayahanda Ajwar Abu Bakar, akhlak adab harus kita tampilkan. Untuk apa? Agar mereka bisa kembali datang kemari. Ini sekarang pusat ekonomi sekarang di Aceh. Perputaran uang sekarang terbanyak di Aceh sementara. Sementara. Mudah-mudahan nggak hilang. Karena banyak orang-orang kaya Aceh belanjanya di Medan, Jakarta, Singapura. Demikian saja. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita sharing bermanfaat bagi PON ke depan. Terima kasih banyak kepada Jenderal dan Dikardin, Ayahanda Ustaz Ali, Ayahanda Abu Bakar, Syekh Fadil. Mudah-mudahan insya Allah depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Hidayah Prada. Setelah itu kita bikin lagi broadcast seperti ini. Mudah-mudahan umat bersatu, orang-orang Aceh bersatu, menjadi contoh bagi provinsi lain untuk mengaplikasikan sholat subuh berjamaah seperti ini. Mudah-mudahan semua yang hadir istiqomah terus ya. Sebelum meninggalkan dunia ini, sebelum masuk kuburan, tadi Ayah Ali udah bilang di samping kita ada kuburan. Karena ujung-ujungnya kita ke kuburan. Ujung-ujung semua kita masuk kubur. Maka itu mudah-mudahan insya Allah saya doakan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada masalah diselesaikan, yang ada penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada utang piutang dilunasi. Insya Allah sampai jumpa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.